Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Bagus Putro, petani desa. Oke, untuk hari ini hari Sabtu tanggal 21 bulan 6 tahun 2025. Saya akan ini teman-teman ya, memenuhi janji saya. Kemarin saya mengatakan akan saya tunjukkan jambu air baru dan terbarukan, jambu air persilangan yang berkualitas tinggi, insya Allah. Nah, jadi untuk hari ini saya akan tunjukkan ya, saya akan tunjukkan jambu air hasil perubahan genetik atau silang genetik. Perkiraan saya ini jambu air ini berawal daripada apa namanya, induknya berawal daripada jambu air MDH atau MDH 2 atau salju yang dibuahi oleh jambu air red Taiwan. Oke, sebelum saya ini teman-teman ya, sebelum saya memperlihatkan jambu airnya bagaimana, rasanya bagaimana, baiknya saya akan tunjukkan bagaimana sih daunnya gitu ya, bagaimana sih daunnya, bagaimana sih bunganya gitu, supaya teman-teman ini tahu bahwa ini memang benar ini perubahan genetik. Oke, sebelumnya saya dapat sebenarnya jambu air ini dari tetangga yang pernah beli jambu air saya. Jambu air perkiraan saya itu MDH, ada bijinya ditanam. Nah, di kebun kami, di kebun saya itu jarak antara pohon ke pohon itu berdekatan ya, berdekatan antara 4 meter, ada yang 3,8 meter sampai dengan 7 meter. Nah, waktu itu tetangga saya itu mengatakan, waktu beli di saya itu mengatakan bahwa beliau itu menanam biji dari jambu air dari tempat saya waktu itu. Nah, karena saya penasaran, saya lihat daunnya. Saya lihat daunnya, rupanya daunnya itu berbeda dengan jambu air yang saya miliki. Jadi saya izin ngambil pucuknya ya kan. Saya tanam saya sambung di sini teman-teman nih. Nih, saya sambung di sini. Ini kurang lebih usianya sudah 3 tahun ini dari penyambungan teman-teman ya. 3 tahun ya. Bentar. Siapa tahu salah saya. 19 nih, 19/05/2002 dari Pak Siding ini. Nih, 19/05/2022. Jadi kurang lebih 3 tahun teman-teman ya. 3 tahun lebih sedikit. 3 tahun. 3 tahun sebulan ya. Iya. 3 tahun lebih sebulan. Nah, ini juga kemarin juga sudah saya videokan, saya cicipi dari muda ya, dari muda. Waktu itu saya bahas jambu yang lain ya, jambu yang lain saya tunjukkan masih dalam kondisi mentah. Jadi untuk saat ini saya tunjukkan dalam kondisi insya Allah dalam kondisi matang gitu teman-teman ya. Oke, kita tunjukkan bunga daripada jambu air. Saya bawakan bunga daripada jambu air ini yang mekarnya jambu air MDA 2 atau salju. Ini yang belum mekarnya seperti ini. Ini daunnya. Kita tunjukkan teman-teman ya. Kita tunjukkan daunnya terlebih dahulu. Ini daun daripada jambu air yang baru ini teman-teman ya. Lihat. Daunnya ini membulat teman-teman ya. Daunnya membulat. Nah, agak membulat teman-teman, tapi nggak membulat besar. Agak juga sedikit panjang nih. Berbeda dengan jambu air ini teman-teman ya, jambu air MDH. MDH ini seperti ini, lebarnya seperti ini, panjangnya seperti ini. Nah, kayak gini. Jadi berbeda ya. Dan ini perkiraan saya masternya itu dari Red Taiwan. Kita ambil dari sini. Red Taiwannya. Ini jambu air Red Taiwan teman-teman ya. Nih, jambu air Taiwan itu modelnya seperti ini teman-teman tuh, lebarnya kan, lebarnya seperti ini. Kita bandingkan
Nah, dia dia hampir mirip ya, dia agak-agak membulat gitu kan tuh, agak-agak membulat, agak lebar, tetapi nggak terlalu lebar, nggak kayak red Taiwan yang sesungguhnya. Kita lihat juga di sini. Nah, lihat tuh, dia agak membulat juga, tapi dia kecil teman-teman ya, nggak terlalu besar kayak red Taiwan itu teman-teman ya. Red Taiwan ini lebih besar daripada ini teman-teman, bahkan bisa sebesar ini ya. Oh, tuh lihat, bahkan bisa sebesar ini. Nih, ini red Taiwan ya. Nah, perkiraan saya masternya daripada red Taiwan, induknya daripada MDA. Sementara antara red Taiwan dengan MDA itu kurang lebih 7 meter teman-teman ya. Ketika 7 meter dengan 7 meter itu posisi ujung hampir ketemu ujung itu masih ada selah sekitar 1,5 meter, kurang lebih 1 meter hingga 1,5 meter. Jadi bunga yang paling ujung dengan bunga yang paling ujung ini jaraknya hanya 1,5 meter saja, 1 meter hingga 1,5 meter. Itu kalau ini ya teman-teman ya, kalau 7 meter. Jadi kurang lebih 7 meter ya. Nah, kita tunjukkan untuk sekarang ya. Jelas beda ya. Dari red Taiwan juga beda, dari red Taiwan beda, dari MDA juga beda, tetapi perkiraan saya ini menjadi satu teman-teman. Ini jadi satu dengan ini menjadi ini. Tuh, lihat teman-teman. Tuh, tipisnya ini hampir mirip kayak MDA teman-teman ya, MDA, tapi agak membulatnya kayak red Taiwan, tetapi nggak terlalu lebar. Jadi dijadikan satu, red Taiwan, MDA dijadikan satu menjadi jambu yang terbaru ini ya. Tuh lihat. Nah, kita akan tunjukkan lagi untuk bunganya itu seperti ini teman-teman, lihat bunganya. Bunganya seperti ini. Lihat. Nih, bunganya itu persis hampir mirip kita ini ya. Nih, hampir mirip dengan pada jambu air MDA, tetapi dia sedikit lebih besar teman-teman ya. Tuh. Kadang-kadang sih hampir mirip sih, tapi agak lebih gede dikit ya teman-teman ya. Tuh. Tapi ada ininya teman-teman ya, untuk model bentuk itu hampir mirip dengan MDA, tetapi warnanya yang berbeda. Ini semburat hijau. Nah, semburat hijaunya ini menurut saya ini didapat daripada jambu air red Taiwannya. Gini, nih lihat hijau. Jadi modelnya seperti MDH, tapi dia semburat hijau teman-teman. Tunjukkan, dekatkan. Nih, dekatkan supaya tahu. Nih, sudah jelas ya. Dekatkan supaya jelas. Ada semburat hijaunya. Jadi bunganya seperti ini ya. Jadi bunganya itu semburat. Jadi bunganya itu perpaduan antara red Taiwan dengan jambu air MDA. Jadi seperti itu ya. Oke, untuk mekarnya ya. Untuk mekarnya kita lihat mekarnya. Nah, kita lihat mekarnya. Dekatkan sini. Nah, dekatkan. Nah, untuk mekarnya seperti ini teman-teman ya. Untuk mekarnya juga hampir mirip MDA teman-teman ya. Tuh lihat. Oh, mekarnya hampir mirip MDA, tetapi hijaunya terus agak mekar sedikit itu kayak nggak terlalu lebar sih, tapi agak lebar sedikit itu kayak ini ya teman-teman ya. Kayak red Taiwan ya, hijau-hijaunya juga kayak red Taiwan. Coba lihat, ada semburatnya hijaunya. Tuh. Kalau ini kan agak keputihan teman-teman, hijau keputihan ya. Kalau MDA itu hijau keputihan. Tapi kalau yang jambu baru ini dia hijau semburat teman-teman ya. Oke, udah jelas ya. Udah jelas bahwa jambu ini adalah jambu air perubahan kinetik yang tidak dimiliki oleh siapapun teman-teman ya. Jadi jambu ini saya yakinnya ini jambu air betul-betul betul-betul perubahan kinetik yang betul-betul perkiraan saya ini, kita nggak tahu teman-teman ya, nanti kita coba rasanya kayak apa. Perkiraan saya ini nanti bisa
kualitasnya lebih bagus daripada induknya. Jadi gitu ya. Karena kemarin saya pernah makan, waktu itu saya videokan itu, mungkin teman-teman kalau lihat video saya yang terdahulu, mungkin teman-teman tahu bahwa saya waktu makan itu, waktu masih mentah saya makan, itu sudah ada asamnya dan manisnya sudah lumayan tinggi. Oke, kita tunjukkan ya. Nih. Ini sengaja saya bungkus plastik ya teman-teman ya. Karena banyak ininya teman-teman, banyak tupainya. Kita buang ke bawah. Nah, jamunya seperti ini, modelnya seperti ini teman-teman ya. Tuh lihat modelnya. Tunjukkan dari sana. Nah, nih modelnya dari sini, dari sini supaya kelihatan. Nih, nah modelnya kayak gini ya. Oke, kayak gini. Ini menurut saya ini masih agak mentah ya yang ini. Kita tunjukkan yang ini. Nah, tunjukkan yang ini. Nah, ini yang menurut saya yang matang teman-teman ya. Menurut saya yang masuk betul-betul matang ini. Yang betul-betul tuh, lihat. Tuh, ini agak boros-boros ini. Tapi insya Allah ini matang betul. Kalau yang ini tuh modelnya kayak gini. Modelnya kayak gini. Nah, tapi kalau yang ini teman-teman, ini menurut saya masih kurang matang ini. Tapi tuh, nah kayak gini modelnya. Oke, kita ini ya teman-teman ya. Kita coba teman-teman ya. Ini sebenarnya masih kurang matang teman-teman. Masih kurang matang, tetapi karena ini dibungkus dengan plastik, jadi ada pembusukan ya sudah. Jadi jangan sampai nanti saya nggak bisa videokan. Karena ini juga teman-teman ya, apa namanya, jambu ini, pohon ini sebenarnya kurang kalsium menurut saya, kurang kalsium, tinggi asam. Nah, kita bisa lihat dari sini. Nih. Nah, bintik nih, ini bintik. Bintik kuning, bintik coklat di luar kuning nih. Nah, bintik-bintik kayak gini ini kurang kalsium teman-teman. Tuh kayak gini nih. Nah, ini kurang kalsium ini teman-teman. Tuh lihat. Nah, ada coklat baru lingkarannya kuning. Oke, seperti ini teman-teman ya. Nah, kita ini coba yang ini dulu. Yang ini dulu, yang kurang matang dulu ya. Kayak apa modelnya ya teman-teman ya. Oke, tunjukkan sini. Nah, kita tunjukkan. Nah, seperti ini. Tuh. Jelas? Sampai jelas. Supaya tahu teman-teman. Ya. Jelas. Oke. Udah jelas, kita coba. Modelnya ini kayak MDA teman-teman, yang persis MDA ini teman-teman. Apa? Dia ada kapasnya teman-teman, kita lihat kan itu. Ya. Oh, ada kapasnya di dalamnya tuh. Tapi di luarnya ini apa namanya? Daging teman-teman ya, bukan campur kapas. Oke, kita coba. Terus ada asamnya. Terusnya itu kayak MDA, persis MDA, tapi ada asamnya, tapi juga ada apa namanya, kayak apa ya, kayak kenyalnya. Oke ya. Untuk tingkat kemanisannya ini masih belum, menurut saya masih kurang manis. Nah, kita ambil dari sini. Ini menurut saya yang matang betulan yang ini. Tuh. Kita petik ya, tuh. Nah, modelnya seperti ini. Nah, ini matang betulan nih, teman-teman. Ini nggak maksimal ya. Nanti kita tanam baru kita tunjukkan nanti yang maksimal. Lihat. Nah, ini yang bagus, ini yang normal. Oke, kita tunjukkan tingkat kemanisannya kayak apa. Kalau ini masih kurang manis teman-teman, kita tunjukkan ya yang ini ya.
Sini dekatkan. Tuh. Mas, ada nggak ininya? Tuh. Ada bijinya? Ada? Oh, ada bijinya teman-teman, karena gembung ya. Bijinya 1, tapi kecil. Lumayan juga sih, segini nih bijinya. Seperti ini. Modelnya juga hampir mirip-mirip ya. Hampir mirip MDA. Tuh. Kalau gembung juga sifatnya juga hampir mirip MDA. Kalau gembung dia ada bijinya. Kita akan coba ini. Ini teman-teman lihat nih. Ini enak teman-teman. Lihat teman-teman. Subhanallah. Enak sekali teman-teman. Coba. Enak. Ya kan? Enak. Ya manisnya itu menurut saya masih di bawahnya MDH sih ya. Iya. Manisnya masih di bawah MDH. Tapi ada khasnya teman-teman. Asamnya ya. Jadi manisnya itu termasuk manis legit tapi masih di bawah MDH. Tapi ada asamnya campur red Taiwan ya. Iya. Jadi rasanya ini kayak MDH. Sayang sih aku nggak punya buah red Taiwan. Kalau ada buah red Taiwan sama MDH aku makan bareng gini. Karena saya nggak punya, saya akan rasakan ini. Nih, saya tunjukkan gini teman-teman. Jadi gini. Betul-betul ini teman-teman ya. Nih, coba ini kereknya ya. Subhanallah. Enaknya pol teman-teman. Jadi dia keras, ada kenyalnya. Dia kayak campuran MDH dan red Taiwan. Enak sekali teman-teman. Ini menurut saya ini akan menjadi jambu air. Ini jambu air berkualitas tinggi dan akan menjadi jambu air yang super layak dibudidayakan. Menurut saya ini masuk ke bukan ke pelengkap lagi, tapi masuk ke budidaya. Jadi ini saya namakan jambu air madu merah Sangkima 3. Jadi karena yang salda 01 itu saya namakan madu merah Sangkima 1, yang salda 02 saya namakan madu merah Sangkima 2. Nantinya ya, yang sekarang ini saya namakan madu merah Sangkima 3. Dan ini menurut saya akan menjadi pesaing daripada 1, 2 dan 3. Jadi gitu teman-teman ya. Subhanallah. Manis lagi teman-teman. Memang masih di bawahnya MDH. Cuma bedanya MDH ada kadang-kadang ada kelatnya. Ini kalau samakan yang muda ini kelatnya sedikit pun nggak ada. Pengganti kelat adalah asam. Jadi hanya ada asam tapi nggak ada kelat. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Jadi gini teman-teman ya. Mungkin teman-teman bertanya, loh, Mas Bagus kok banyak mendapatkan varietas-varietas baru gitu kan. Banyak mendapatkan varietas-varietas yang berkualitas tinggi, yang baru-baru. Kok bisa mendapatkan sebanyak itu gitu ya. Mungkin teman-teman akan berpikir, dan setelah video ini saya juga akan menunjukkan lagi jambu air persilangan genetik baru dari tempat saya juga. Jadi silang genetik baru yang saya dapat asli dari kebun saya. Jadi gini teman-teman ya. Jadi apabila teman-teman ingin mendapatkan varietas baru, yang pertama niat dulu teman-teman ya. Niat
usaha, ya ikhtiar, niat. Jadi langsung ikhtiar. Setelah itu em, di dalam hati masukkan kesabaran. Setelah itu pasrahkan kepada Allah. Apabila Allah itu mengizinkan, semuanya itu bisa terjadi. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi yang penting kita lakukan aja, nanti gagal ambil lagi, gagal coba lagi, nanti di titik yang di titik ketika Allah menghendaki, itu kita akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Jadi di dalam hati ini kan yang tanamkan di dalam hati bahwa saya akan dapat sesuatu yang bagus. Karena apa? Karena di dalam Islam kita itu wajib yang namanya berprasangka baik kepada Allah. Jadi gitu ya. Jadi saya akan memberi apa yang engkau prasangkakan. Jadi prasangka baik aja. Kalau kita berusaha, ya kita di dalam hati saya bisa, saya akan dapat. Jadi seperti itu. Nanti setelah video ini mungkin beberapa hari, insya Allah saya akan tunjukkan lagi varietas baru yang insya Allah juga berkualitas tinggi. Mudah-mudahan teman-teman ya, karena saya masih nunggu tua dan saya juga sudah nanam lebih daripada 170 ya. Saya sudah siapkan lebih daripada 170. Ada yang segini, ada yang sudah 2 tahun, ada yang nunggu buah, ada yang baru segini. Jadi itu ini ya, kayak bertangga gitu ya. Oke, itu aja teman-teman ya, video dari saya, sekelumit video dari saya. Mudah-mudahan video yang saya sajikan ini bisa bermanfaat bagi Anda semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.